Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alokin. Apa kabar kalian semua para kaum rebahan yang saking gabutnya nih mendadak mikir cara survive kalau nanti ada zombie apokalips? Udah deh, nggak usah dulu deh ngehalu zombie-zombiannya. Mending nonton kelanjutan universe ini aja yang dipenuhi dedinoan. Karena hari ini Alekin akan menjelaskan rangkuman film fiksi ilmiah yang berjudul Jurassic World Part kedua yang bertajuk Fallen Kingdom. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang menceritakan tentang Ed yang kali ini nggak mau spoiler. Cuma mau kasih kalian clue dikit aja nih ya. Gimana seandainya nasib bumi kalau dino dan manusia itu harus hidup berdampingan? Hayo, nggak kebayang kan? Jadi ya udin, pantengin sampai selesai. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati, jangan lupa ambil camilan bapak direct buat posisi kaya. And welcome to upload Alekin Plot. Suatu hari ada sebuah kapal selam sedang mengevakuasi kerangka Indominus Rex yang ada di kolam Mosasaurus. Sepotong kerangka cukup untuk membuat ilmuwan menghidupkan kembali Indomie karena ketersediaan DNA melimpah dari belulang yang sudah dievakuasi. Semula teknisi kapal selam mengira semua yang ada di kolam telah mati karena Jurassic World kan udah terbengkalai bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba sinyal pun terputus, sementara teknisi lain di daratan harus segera menutup kolamnya Mosa. Tapi seorang teknisi yang lagi fokus nyari sinyal nggak sadar keberadaan T-Rex di belakang dia dan terjadi adegan kejar-kejaran yang menakutkan. Teknisi itu pun berhasil naik melalui tangga helikopter, tapi si T-Rex ikut-ikutan megangin juga dong. Tapi untungnya hal itu nggak berlangsung lama. Mereka mengira udah selesailah ngeprank malaikat mautnya. Tapi mereka yang lagi di atas perairan malah jadi sasaran empuk dan akhirnya walaupun sudah begitu, sampel spesimen yang berhasil mereka dapatkan adalah misi utama mereka. Sehingga nggak ada waktu lagi tuh bagi mereka untuk 7 harian si teknisi. Berita sedang membahas Gunung Merapi di Pulau Dino menunjukkan aktivitas vulkanik yang bakal nyebabin kemusnahan dino terakhir di muka bumi. Tapi di dunia ini sedang terbagi menjadi 2 kubu, pro dinosaurus dengan yang tidak. Seorang ilmuwan bernama Ian mengatakan dino udah selayaknya musnah dari dulu karena semenjak ada manusia, otomatis keberadaan manusia telah mengubah jalannya sejarah alam kan. Keberadaan dinosaurus hanya akan membawa petaka bagi dunia seperti bagaimana senjata nuklir diciptakan. Dinosaurus baginya adalah bencana buatan manusia, guys. Akhirnya Komite Dunia menyetujui bahwa tidak akan ada tindakan pencegahan untuk melindungi dino di pulaunya. Sementara itu, Claire yang berada di kubu pro dino dan bahkan jadi ketua organisasi perlindungan dino, dia nggak akan tinggal diam dan tetap akan memulai aksi heroiknya apapun caranya. Sampai suatu ketika Claire dapat telepon dari Pak Lockwood yang merupakan salah satu ilmuwan pembangkit dino pertama kali. Pak Lockwood ini mengharapkan Claire bisa membawa para dino pergi dan dipindahkan ke cagar alam miliknya. Namun kali ini dino nggak akan ada dalam kandang dan jadi tontonan manusia. Lockwood pengen dino hidup di dunia mereka sendiri tanpa campur tangan manusia lagi. Tugas Claire adalah nangkep 11 spesies dino dan salah satu dinonya adalah si Blue. Ingat kan, Blue adalah raptor kesayangannya Owen yang merupakan makhluk hidup tercerdas kedua di planet setelah manusia. Blue harus diselamatkan dan dilestarikan, tapi untuk menangkap Blue, Claire harus mengajak Owen untuk ikut dalam misi penyelamatan ini. Semula Owen tidak setuju karena dia udah trauma berurusan dengan dino. Tapi Claire, si mantan pacarnya, berhasil meyakinkannya untuk ikut misi ini.
Sesampainya di Pulau Dino, Claire disambut oleh kepala operasi penyelamatan dino bernama Ken. Mereka bisa melihat kalau Gunung Merapi semakin ngeluarin asap, pertanda cepat atau lambat akan meletus. Sehingga mereka harus cepat nyelesain misi mereka menyelamatkan para dino. Setelah sampai di tempat di mana sistem pelacak utama berada, Wibu si hacker langsung mengotak-atik sistem dan berhasil membuka pintu sebuah gedung. Gak butuh lama buat nyalain sistem untuk melacak keberadaan Blue. Owen dan kawanan militer mendekati Blue yang tampaknya udah pikun dan udah gak mengenali Owen. Sebagai komunikator, Owen perlu tahap PDKT lagi ke Blue, tapi pasukan militer terlalu nafsu dan akhirnya lihat apa yang terjadi. Nah kan, gara-gara asal bius dan gak sabaran, Blue jadi kerasukan reokan. Melihat Blue yang malah ketembak beneran, gantian Owen yang kesetanan. Tapi sebelum bogem mentahnya mendarat ke komuknya Ken, tiba-tiba Owen yang udah terkapar membuat Ken memperlihatkan niat jahatnya sejak awal kalau dia cuma butuh ngeevakuasi Blue dan enggak mentingin Claire DKK. Cia, seorang dokter hewan yang bersama Owen, nyaris aja tuh didor sama Ken. Tapi Cia dengan cerdiknya mengancam Ken. Blue yang terluka parah itu bakal mati kalau tanpa perawatan darinya. Sehingga Ken gak punya pilihan membiarkan Cia hidup dan ninggalin Owen sendirian. Ken pun dihubungi Mills dari pihak Lockwood yang ternyata dalang di balik kejahatan ini, guys. Tapi tanpa Mills tahu, cucu dari Lockwood telah menangkap gerak-gerik mencurigakan Mills dan terus mengawasinya. Owen yang setengah sadar pun berusaha bangun dari bobok ciangnya dan mendapati ia telah dikelilingi lava panas. Sementara Claire dan Wibu yang masih adem ayem di dalam gedung malah jadi sasaran Ken selanjutnya. Mereka dikurung di dalam gedung sementara gunung udah mulai muntahin lahar panas, guys. Di tengah kepanikan gedung mereka yang udah mulai ambrol dimakan lava, mereka malah kedapatan tamu nggak diundang dong. Wibu adalah aku yang nggak ngerti bedanya T-Rex, Brontosaurus, Streptococcus, apalah itu. Claire pun memimpin Wibu untuk menaiki tangga keluar dari gedung, tapi kenapa malah jadi stand up komedi begini sih? Tangganya ngebug dong, guys. Jadinya si Wibu harus uber-uberan sama si Dino. Claire yang disemangatin sama teriakannya Wibu akhirnya jadi strong dan mampu ngebuka atap gedung dan mereka berhasil keluar dari sana. Sesampainya keluar dari sana, Owen yang lagi lari maraton menyambut mereka dibarengi para Dino yang ketakutan karena lava sudah meluber. Di tengah lari maratonnya, mereka nemu bola hamster dan menaiki itu untuk bisa kabur lebih cepat. Sebelum mereka boti atau bonceng 3, Owen udah lebih dulu disapa 2 Dino yang malah berantem di lapak orang. Owen pun jadi salfok dan nggak jadi masuk ke bola hamster dan milih lari manual aja. Asap mengepul dan bola hamster berisikan Claire dan Wibu nyebur ke dalam laut dan mereka malah terjebak di dalam. Untungnya Owen yang cosplay jadi berang-berang bantu mereka untuk mecahin kaca bola hamster sampai akhirnya alhamdulillah nggak ada satupun dari mereka yang innalillahi, guys. Setelah mereka bertiga menepi ke pantai, Owen nge-spill kalau mereka telah dibohongi sama Lockwood dan dibiarkan menemui ajal di pulau mati ini. Lockwood cuma pengen dibantu melacak Blue, sementara timnya sudah sedari awal melakukan aksi evakuasi besar-besaran. Tapi di tengah meso-meso, mereka ngelihat sebuah kapal berisi para dino hasil evakuasi. Lewat teropong, Owen bisa ngelihat Cia dan Ken berada di kapal dan mereka berusaha mengejar kapal yang sudah mulai lepas landas itu. Tapi tiba-tiba meteor mulai berjatuhan dan Owen pun segera menyuruh Claire menyetir truk sementara dirinya menyelamatkan Wibu yang malah nyungsep. Melihat kapal makin jauh, Claire pun gaspol sampai-sampai mereka berhasil masuk ke kapal, guys. Tapi sementara itu mereka harus menyaksikan hal menyedihkan di belakang mereka.
Di sisi lain, Mills pun kedatangan tamu yang ternyata adalah orang yang bakal terlibat di lelang dino tangkapan Mills. Mills menjual dino-dino kunyuk biar bisa dapat dana untuk mengembangkan Indominus Rex. Indomie nantinya akan digabungkan dengan DNA-nya Blue yang patuh terhadap perintah manusia, menjadikannya sebagai senjata militer berbahaya setelah nuklir. Messi, cucu dari Lockwood, nguping pembicaraan ini dan segera mengadu ke kakeknya yang gak mudah percaya omongan cucunya, guys. Kayaknya Lockwood beneran nggak ada sangkut pautnya dengan ide jahatnya Mills deh. Lihat aja komuk terbagongkannya si Lockwood. Sementara Bang Messi nggak tinggal diam dan langsung membobol labnya Mills. Tapi tahu-taunya datanglah Mills yang lagi berantem sama Wu, kepala lab Jurassic World yang lama. Messi pun tanpa sengaja bersembunyi di lorong gelap yang ternyata mendengar keberadaan Messi yang nguping dari tadi. Mills pun akhirnya mengurung Messi di dalam kamarnya. Owen DKK sedang mengedap-ngedap menghampiri Chia yang masih berusaha nolongin Blue yang makin kehabisan darah. Chia sebagai dokter hewan mau ngeluarin peluru di badannya Blue, tapi dia butuh pasokan darah dari dino lain untuk ditransfusiin ke Blue. Claire yang punya pengalaman ngisep darah, maksudnya transfusi darah, nyoba nyari stok darah di dino yang ternyata buset, udah bosan hidup lu Tong. T-Rex-nya lagi bobo sih, jadi Claire mudah nancepin encus-encus atau suntikan ke badannya yang ternyata nggak berapa lama. Claire pun udah ngacir duluan, tapi Owen masih terjebak dan rantai yang ngiket T-Rex malah lepas dong. Ya udahlah ya, yang penting darahnya dapet, lecet dikit nggak ngaruh. Gak pakai lama, Chia langsung ngebedah Blue buat ngeluarin peluru di badannya dan setelah itu kondisi Blue pun terus membaik. Mills membutuhkan Blue dalam keadaan hidup karena ternyata DNA Blue saja nggak cukup untuk ngedesain Indomie varian baru. Sekarang Owen dan Claire pun menyamar jadi awak kapal dan menyetir truk memasuki rumahnya Lockwood bersama dengan para dino-dino tangkapannya. Lockwood yang melihat sendiri ulah Mills menyuruhnya untuk menghentikan rencana gilanya, tapi Mills gak mau. Rencananya aja belum dimulai, kenapa ujuk-ujuk suren? Singkat cerita, Owen dan Claire nyatanya udah ketahuan Ken dan akhirnya ketangkep, guys. Biar mereka nggak mengacaukan acara lelangnya Mills yang bentar lagi dimulai. Di sisi lain, Messi berhasil kabur dan ke kamar kakeknya, tapi si kakek ternyata sebelum Mills masuk ke dalam kamar kakek, Messi menyelamatkan terlebih dahulu buku kesayangan sang kakek yang ternyata berisi. Ini pertama kalinya Messi melihat foto sang ibu yang telah meninggoy dan ternyata wajahnya sama persis dengan almarhumah, bahkan kayak kembar loh. Acara lelang pun berlangsung, sementara Owen dan Claire masih struggling di dalam penjara. Bermodal ngajak gelut dino sebelah, Owen optimis bisa menjebol sel dan pada akhirnya selepasnya Owen dan Claire dari sel, mereka pun malah papasan sama Messi yang lagi mewek. Messi langsung mengenali keduanya dan mempercayai mereka untuk join menyelamatkan Blue dan kabur dari tempat ini. Di sisi lain, satu persatu dino pun berhasil dilelang sampai tinggal dino terakhir, yaitu dino itu adalah hasil karangan Mills dengan Wu yang gak tanggung-tanggung, didesain khusus untuk jadi senjata militer. Dino ini bisa dikendaliin kayak bedil canggih, namun sayang belum bisa dijual karena masih barang sampel. Tapi pengunjung lelang tergiur dengan kecanggihan dino satu ini dan berbondong-bondong nyawer buat dapetin si dino sampel. Sang ilmuwan pun mencoba menghentikan dino karangannya dijual karena masih nggak sesempurna deskripsi yang dibacotin Mills. Tapi Mills yang gila harta nggak ngepeduliin bacotannya Wu.
Di sisi lain, Owen ingin menghentikan dino sampel itu keluar dari gedung karena dianggapnya terlalu bahaya dan beresiko. Tapi kawan lama Owen muncul dong, dan tanpa basa-basi Owen manfaatin si dino puyeng itu lagi untuk buat keributan. Bener aja, dino titisan banteng itu nyeruduk semua pengunjung sampai jadi kocar kacir. Jadinya nggak ada satupun pengunjung yang jadi beli dino sampel. Tapi bukannya minggat, si Ken Koplak malah ngedatengin dino sampel dong guys. Ken ini emang hobinya ngoleksi gigi dino dan mau ngambil giginya sampel yang tahu-taunya. Aduh, ya nggak kaget sumpah. Owen, Claire, dan Messi papasan sama Mills yang nganggep mereka semua gila karena mau jinakin sampel. Mills meminta mereka ngembaliin Messi padanya, tapi tentu aja Owen, Claire nggak mau. Sampai akhirnya Mills pun nge-spill fakta kalau Messi ini bukan sembarang bocil, melainkan kloningan dari Putri Lockwood yang udah innalillahi karena kecelakaan. Waduh, ternyata si Messi makhluk kloningan kayak dino dong. Belum sempat ngerespon, tiba-tiba ada satu dino bagong nyamper pasukan Mills dan mereka langsung berhamburan. Masih ingatkah kalian sama Wibu yang kepisah dari awal truk turun dari kapal? Nih, orangnya malah jadi asisten lab. Padahal nggak bisa bedain tuh mana jarum suntik, mana obeng. Cia yang lagi dirantai mengatakan kalau Wu nggak bakal bisa ngotak-ngatik Blue karena darah Blue udah terkontaminasi sama T-Rex. Sedari awal Cia udah ngide menyuruh Claire buat ngelakuin transfusi darah T-Rex ke Blue untuk ngacak-ngacak DNA Blue supaya nggak murni lagi. Hal ini menjadikan Blue nggak guna lagi dan misi Mills bakal macet. Wibu pun berhasil melumpuhkan Wu, tapi serdadu militer muncul dan sebelum sempat apa-apa, Cia lebih gercep dan akhirnya mumpung Blue lagi asik ngemil, Cia dan Wibu kabur dari sana sebelum lab yang terisi gas beracun meleduk dan matiin sistem rumah. Owen, Claire, sama Messi malah nyamperin dino sampel. Gas yang dipicu sama Cia ketika di lab ternyata adalah sianida dan gas itu udah mulai menyebar ke penjuru rumah. Wibu berusaha menyalakan ventilasi udara yang sempat mati biar semua satwa nggak sesak nafas dan berujung koit. Tapi bukannya cuma ventilasi yang nyala, ternyata si dino kurang ajar ngehancurin tempat persembunyian mereka dan bikin Claire ketindihan pohon yang entah kenapa bisa di sana. Owen berusaha menyelamatkan Claire, tapi dia menyuruh Owen pergi menyelamatkan Messi yang dikejar dino sampel yang udah naik ke atap. Lihat guys, si dino malah nyamperin Messi yang pura-pura tidur. Untungnya Pak Owen dan bedilnya ngedor-dorin si dino sampel yang bukannya sakaratul maut tapi malah bangkit tegap gerak. Tapi syukurnya Blue tiba-tiba nongol dan menghantam si sampel sampai rusuh seisi kamar. Di tengah kerusuhan ini, Messi dan Owen manjat atap lagi, tapi entah mengapa si sampel terus mengejar Messi, padahal bisa ngejar yang lain loh dek. Fix sih fansnya Bang Messi ini. Kemudian datanglah Claire dengan bedil yang juga bisa jadi remote-nya dino sampel dan nggak pakai lama akhirnya bangkit lagi guys. Westalah. Ternyata Blue ada di belakang sampel dan nekat lompat dan jadinya Blue pun memenangkan adu jotos yang rasanya kayak bertahun-tahun. Selanjutnya, Wibu menginformasikan kalau para dino sesek napas karena sianida. Claire nggak mau mereka mati, tapi di sisi lain mulai menyadari kalau para dino nggak sebaiknya dilepasin ke alam bebas. Tapi Messi punya rencana lain dan nggak pakai babi bu ngebuka gerbang rumah agar para dino bebas. Dino-dino itu pun mengingatkan Messi akan dirinya yang sama-sama produk kloningan guys. Sementara Mills yang mencoba kabur dari rumah malah jadi makanan
makanannya Dino dong. Lah mampus lah, mana DNA Indomie juga ikutan kegeprek. Owen pun memujuk Blue untuk ikut dengannya, tapi Blue maunya jadi Tarzan aja. Dan akibatnya karena kejadian itu, manusia dan Dino sekarang akan dipaksa hidup berdampingan. Aduh, gimana jadinya ya? Tapi seperti biasa dulu, kalau rame lanjut prat jembrot. And welcome to Jurassic World. Buat tamu. Itulah dia cerita dari film Jurassic World The Fallen Kingdom. Gimana guys? Bayang nggak tuh kalau kita harus hidup berdampingan sama satwa baru yang beringas kayak para dino ini? Kalau aku sih nggak dulu deh, skip. Hidup tanpa dino aja udah berat, amit-amit cabang bocil. Nih buat para calon-calon sarjana ilmu rekayasa genetika di luar sana. Yuk bisa yuk, kalau ntar udah jadi profesor makin pinter, please banget kalau gabut jangan ngerekayasa genetika. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini langsung saja di share di semua grup WhatsApp, Line, Instagram yang ada di semua sosial media kalian. Jangan lupa juga like video ini, kita tembusin yuk, bisa yuk 10.000 likes dan 1.000 komen. Disabrek juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Alekin. Kalau kamu punya rekomendasi cerita atau film yang mau Alekin bawain selanjutnya, tulis di komen. Kalau belum dibalas di komen, ke IG, Instagram, di chat, follow @alebhawiko karena semua chat di sana pasti Alekin balas. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya guys. And until next time, see ya.